Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Mu'in, masih melanjutkan bab tentang puasa. Kita telah sampai kepada qala waladuhu, telah berkata waladuhu, putranya Imam Subuki. Kata beliau, wa qaulul qadhi, adapun perkataannya Qadhi Husain al-Ihtiyat, adapun yang lebih hati-hati itu adalah ayyataghawwata, hendaknya seorang buang air besar itu bilaili pada malam hari. Muraduhu, maksud perkataannya Qadhi Husain adalah anna iqa'ahu, bahasanya melakukan buang air besar fihi pada malam hari itu khairun, itu lebih baik minhu daripada buang air besar finnahar pada siang hari. Kenapa? Li'alla yasila, supaya tidak sampai apa syai'un, sesuatu, ila jaufi masrobatihi, supaya sesuatu tidak sampai ke lubang bagian dalam duburnya. La, bukan maksudnya adalah annahu, bahasanya seorang itu yukmaru, itu diperintah bitakhirihi, dengan mengakhirkan buang air besar ilal laili, sampai malam hari. Maksudnya bukan demikian. Li'anna ahadan, karena seorang itu la yukmaru, itu tidak diperintahkan bimadharratin, dengan memberikan bahaya fi badanihi, pada badannya. Jadi kata putranya Imam Subuki, maksud perkataannya Qadhi Husain yang mengatakan adalah yang lebih hati-hati itu adalah buang air pada malam hari. Maksud perkataannya adalah supaya tidak ada sesuatu yang masuk ke lubang duburnya. Karena kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang duburnya, misalnya jarinya, maka puasanya bisa menjadi batal. Oleh karenanya, kata beliau, yang lebih hati-hati itu buang air besarnya tadi itu pada malam hari, bukan pada siang hari. Kemudian maksudnya lagi adalah itu bukan berarti orang tadi dilarang atau diperintah untuk mengakhirkan beraknya tadi pada malam hari. Bukan berarti seperti itu. Karena kalau dia kerasa buang airnya itu siang hari, kemudian dia tahan sampai malam hari, maka itu bisa membahayakan badannya. Kemudian walau kharajat, seandainya keluar apa maq'atu mabsurin. Maq'atu mabsurin ini usus duburnya. Seandainya usus duburnya ini keluar, lam yuftir, tidak membatalkan puasa, bi'autiha, dengan kembalinya usus duburnya. Wakadha, begitu juga enggak membatalkan puasa, in a'adaha, jika seorang mengembalikan masuk lagi usus duburnya, biusbu'ihi, dengan jarinya. Kenapa enggak membatalkan puasa? Littirorihi, karena terpaksanya dia ilaihi, kepada mengembalikan ke dalam. Wa minhu, dan dari pernyataan ini yukhadhu, bisa diambil kesimpulan kama qala syekhuna, sebagaimana yang telah dikatakan oleh guru kami. Katanya, lawit turro, seandainya seorang terpaksa lidukhulil usbu, untuk memasukkan jari ma'aha, bersama usus duburnya tadi, memasukkan jarinya ilal batin, ke bagian dalam dubur, lam yuftir, enggak membatalkan puasa. Wa ila, tapi kalau enggak terpaksa, aftara, membatalkan puasa. Puasanya menjadi batal biwusulil usbu, dengan sampainya jari ilaihi, ke bagian batin. Wa kharaja, dan keluar bil ain, dengan pernyataan ain, al atharu, itu adalah athar. Athar ini bekas. Kawusulit ta'mi, seperti sampainya rasa, bidak, dengan sebab mencicip, sampainya rasa tadi ila halqihi, ke kerongkongannya. Jadi ketika mencicip makanan kok ada rasa-rasa yang sampai ke kerongkongan, maka itu enggak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu bukan ain, tetapi itu adalah athar.
Wa kharaja dan keluar biman maro dengan orang-orang yang telah disebutkan, orang-orang yang telah lewat, maksudnya adalah al-amid, orang yang sengaja, al-alim, orang yang mengetahui, al-mukhtar, orang yang melakukan dengan pilihannya. Keluar dengan orang-orang ini an-nasi, orang yang lupa. Lupa si lisom akan puasa. Wal jahilu dan orang yang bodoh al-ma'dzur yang dimaafkan. Orang yang bodoh, orang yang tidak tahu bitahrimi isoli syai' dengan diharamkannya menyampaikan sesuatu ilal batin ke bagian dalam tubuh. Wa bikaunihi dan tidak tahu dengan adanya sesuatu tadi sampai ke batin itu mufatiran, itu bisa membatalkan puasa. Wal mukrahu dan keluar juga dengan orang-orang ini alim, kemudian amid dan mukhtar, keluar juga dengan orang-orang ini al-mukrahu, orang yang dipaksa. Fala yuftiru, maka tidak batal puasa kullun minhum, masing-masing dari mereka semua. Bidukhuli ainin, dengan masuknya ain, benda jaufahu ke dalam perutnya. Wa in kathura akluhu, meskipun banyak makannya. Kenapa? Karena makan dengan dipaksa. Kemudian walau dhonna, seandainya seorang menduga anna aklahu, bahasanya makannya dia nasyan karena lupa, itu muftirun, itu bisa membatalkan puasa. Padahal orang yang makan dalam kondisi lupa itu enggak membatalkan puasa. Nah, kata beliau, seandainya ada seorang yang menduga bahwasanya makannya dia karena lupa itu bisa membatalkan puasa, fa'akala, kemudian dia setelah itu makan, jahilan karena enggak tahu biwujubil imsak, yaitu dengan wajibnya menahan dari makan, aftara, maka batallah puasanya. Walau ta'amada, seandainya seorang sengaja fatha famihi, yaitu membuka mulutnya, filma, ke dalam air, fadakhala, kemudian masuk apa air, jaufahu, ke dalam perutnya, awadu'ahu, atau dia meletakkan air fihi, ke dalam mulutnya, fasabaqahu, kemudian air tadi terlanjur masuk, aftara, maka membatalkan puasa. Awadu'a fi fihi, atau seorang meletakkan dalam mulutnya itu syai'an, sesuatu, amdan, dengan sengaja, seorang dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, wamta'la'ahu, dan dia menelan sesuatu tadi nasyan karena lupa, fala, maka enggak membatalkan puasa. Wa yuftiru, dan batal puasa biwusuli syai'in, dengan sampainya sesuatu ila batini qasobati anfin, tidak batal puasa dengan sampainya sesuatu ke bagian dalam lubang qasobah ini batang, anfin, hidung. Tidak batal puasa dengan sebab sampainya sesuatu ke bagian dalam batang hidung. Hatta yujawiza, sampai sesuatu tadi melewati muntahal khayshum, ujung khayshum. Nah, yang dimaksud dengan khayshum, wahwa, adapun khayshum itu adalah aqsal anfi, ujung hidung. Jadi kalau sesuatu tadi itu hanya sampai ke bagian dalam batang hidung, maka itu enggak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ketika sesuatu tadi itu sudah melewati ujung hidung, baru ketika itu membatalkan puasa. Kemudian wala yuftiru, dan tidak batal puasa piri kintohirin, dengan sebab air ludah yang suci, sirfin, air khalisin yang murni, ibtalahu, yang dia telan, min ma'dinihi, dari sumbernya ludah. Wahu, adapun ma'dinihi, sumbernya ludah, itu adalah jami'ul fam, seluruh mulut. Walau ba'da jam'ihi, walaupun setelah mengumpulkannya dia, alal asoh, menurut pendapat yang asoh. Jadi walaupun setelah ludah tadi dikumpulkan kemudian menjadi banyak, kemudian dia telan, selama ludah tadi itu adalah ludahnya sendiri, kemudian masih suci, kemudian murni, maka tidak membatalkan puasa.
Wa in kana bin nahwi mustoka, walaupun mengumpulkannya tadi dengan seumpama mustoka. Amma lawib tala'ah, adapun kalau seorang menelan rikon ludah, ijtama'a yang ludah tadi itu telah berkumpul bila fi'lin dengan tanpa sengaja, fala yadur, maka tidak membahayakan yang demikian itu qat'an secara pasti. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.